Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kali ini kita bicara tentang pengalamanku saja yang menikah hampir seperempat abad. Anak-anak udah pada besar, udah 22 tahun, 20 tahun, 21 tahun umurnya. Satu udah insyaAllah tahun ini sudah, dan satu lagi masih berjibaku di Libya. Ini pengalaman bagaimana memanage pernikahan hampir 25 tahun. Bukan waktu yang singkat ya, tapi kalau dikenang sepertinya sebentar saja dari awal pertama kali ijab kabul akad nikah. Fase-fase, ya ada fase pertama mungkin ya 10 tahun awal pernikahan ya. Namanya juga kita pasangan muda, terkadang juga masih membutuhkan validasi dari orang gitu. Terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat ya namanya juga manusia ya. Pada waktu itu nauzubillah min dzalik, istri kerja, kita juga kerja. Sekarang kan merupakan sesuatu yang sempurna dalam pandangan manusia. Tapi fase itu adalah fase yang sangat menantang banget ya. Fase yang dimana kita harus menyatukan pikiran, bukan saling egois ya, tapi memang kadang aku yang mengalah, kadang istri yang mengalah. Ya kadang kita diam-diaman aja berhari-hari ya, dimana emosi pada waktu itu masih sangat tinggi. Apalagi karakterku yang memang meledak-ledak pada awal-awal dulu ya. Mudah terpancing emosi, apa-apa aja dimarahin gitu loh. Lalu karena bagaimanapun kita berjumpa tidak lama ya. Proses kita kenal itu adalah proses dimana semuanya masih terselubungi oleh sesuatu yang memang kita tidak nampak. Dan pernikahan itu ya seperti itu. Semua yang di luar dugaan kita akan kita temukan dalam pernikahan. Kebiasaankah nanti, apalah semuanya. Awal-awal itu memang berat banget. Belum lagi setelah pesta kita ada anak, muncul lagi nanti ya problem banyak lah. Yang kekurangan uang lah, karena memang biaya anak, biaya pampers, biaya susu, apalagi si Via pada waktu itu alergi susu sapi ya, karena bundanya kerja, dia mesti pakai itu susu bantu, susu formula, alergi susu sapi, dan mesti diberikan susu khusus yang pada waktu itu saja 800 milinya itu sampai 80.000, cukup mahal pada waktu itu ya. Fase dimana kita masih membangun sebuah kesepahaman ya, kesepakatan, lalu memaklumi semua apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan pasangan kita. Tiba-tiba anak ada, ditambah lagi beban anak, gamang sebagai orang tua baru, tapi ingin menampilkan kita betapa sayangnya sama anak, karena anak pertama, cucu pertama, perempuan lagi di kedua belah pihak, cucu pertama. Jadi kita pengen menghias anak kita menjadi yang wah gitu loh. Masih butuh validasi manusia. Kita jalan kemana-mana gitu, cekcok dan segala macam ya. Itu fase-fase dimana di situ kita temukan bahwa pernikahan itu bukan soal bagaimana kita bersama menjalani hidup rumah tangga, tapi juga bagaimana kita memaklumi dan memahami karakter dan tabiat masing-masing. Karena tidak ada yang sempurna. Justru kita datang kepada pasangan kita untuk menutupi ketidaksempurnaan, lalu pasangan kita juga memperbaiki kesempurnaan kita.
saling mengisi sifatnya. Dan pada video kali ini aku harus muji istriku. Ini video khusus bikin untuk istriku. Tadi dalam perjalanan aku sempat berpikir, sorry agak melo, aku gak bisa cut edit karena ini one take one shot. Semua video ku one take one shot. Tadi dalam perjalanan dari rumah Harapan Indah masuk Rorotan, tahu-tahu aku kembali begitu banyak pengorbanan istriku itu loh kepada aku ya. Betapa banyak maklumnya dia kepada aku, dan betapa besar yang namanya pengabdian istriku kepada aku ya. Makanya aku putuskan bikin video ini di sorry agak melo. Di awal-awal pernikahan aku mungkin dikenal dengan karakter yang meledak-meledak. Semua aku ajak berantem, semua aku ajak ribut gitu loh. Dan istriku tahu banget karakterku itu gitu loh. Istriku paham banget bahwa aku ya seperti itu gitu loh. Dengan segala marahku, dengan segala sumbu pendekku pada waktu itu. Dan istriku adalah orang yang paling sabar menghadapinya. Kalau aku ribut, dia akan diam saja. Setelah itu baru menenangkanku. Tapi tanpa ini, satu yang harus kupuji, tanpa menurunkan kualitas dan kuantitas layanan dan pengabdiannya kepada suaminya. Itu di awal-awal pernikahan. Aku kalau fikir ya ada saatnya kita mesra, tapi ada saatnya aku meledak, marah. Yang ya mungkin istriku sendiri yang tahu lah gimana kapasitas marahku gitu. Walaupun kalau di depan anak aku nggak pernah menunjukkan kemarahanku. Ya, aku sering ribut, cuman dia selalu menghadapiku dengan sabar. Mungkin karena perjumpaan kami dulu juga perjumpaan yang diawali dengan ribut, jadi dia tahu banget karakterku. Ada anak, lalu kita terjebak dengan katakanlah pemenuhan gaya hidup ya. Ya pada waktu itu memiliki kartu kredit, belanja kemana, jalan setiap tahun, setiap setengah tahun, pokoknya kita jalan, belanja apapun gitu loh. Seakan-akan dana segar ada, habis itu pusing lagi gitu. Lalu terjebak hutang riba yang begitu banyak. Istriku juga menjadi orang yang paling menguatkan aku pada waktu itu. Walaupun sama-sama kita tidak faham ya, ngerti bahwa ini sesuatu yang salah, cuman nggak faham betapa besarnya dosanya pada waktu itu. Ya istriku kerja di salah satu BUMN yang cukup terkenal lah, yang gajinya bukan lagi gaji 13 ya, sampai gaji 17 mungkin. Jadi ya lebih banyak seperti pengorbanan istriku dalam menghandle keuangan kami pada waktu itu. Ya kami akui kami adalah termasuk yang salah dalam menghandle keuangan pada waktu itu. Terlalu menurutkan keinginan dan hawa nafsu ya. Bukan kebutuhan yang kami penuhi, tapi betul-betul keinginan. Hutang riba banyak, berkelindan dengan hutang segala macam. Dan itu kalau ada bonus istriku segala macam, boleh dibilang ya kami hidup pada waktu itu ya dengan gaji istriku. Gajiku habis semuanya untuk bayarin hutang, kartu kredit 2, cicilan rumah, cicilan Adira dan segala macam, demi menopang gaya hidup. Itu pun masih dalam kondisi aku marah-marah, masih juga emosiku tersulut pada waktu itu. Dan tetap istriku tidak mengurangi yang namanya layanannya kepadaku, hormatnya kepadaku.
Ada fase setelah itu, fase di mana kami sadar bahwa apa yang kami lakukan ini salah. Apa yang kami lakukan ini bertentangan dengan agama. Ada fase di mana kita ngaji bersama gitu loh. Faham bahwa ini adalah riba, bahwa kita harus talak 1 juta dengan riba. Fase-fase itu juga fase-fase yang juga berat. Karena akhirnya kami melepas aset, menjual segala macam, lalu ngontrak di rumah yang kebetulan bibinya istriku ini janda, rumahnya besar. Istriku itu hanya ngambil kamar 1, lalu kami sewa rumahnya. Fase itu fase dimana betul-betul ya kalau orang Rio bilang jatuh tapai gitu loh, jatuh peyem jatuh plak, hancur gitu. Gak ada lagi yang bisa dilihat seperti itu lah. Kami harus bayar hutang, gak cukup bayar hutang karena memang ingin memutuskan tali riba itu. Ditambah lagi pada waktu itu aku berpindah dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru, walaupun masih dalam satu grup. Ada beberapa fasilitas yang akhirnya hilang, seperti yang biasanya sewa rumah, ada subsidi sewa rumah itu tiba-tiba hilang. Jadi beberapa ada bonus akhir tahun juga hilang walaupun dimasukkan per bulan. Yang itu juga bikin, di saat kami mulai memutuskan tali hutang, lalu gajiku tiba-tiba beberapa juta hilang. Itu sesuatu yang sangat berat pada waktu itu. Tanggal 25 kami gajian, tanggal 25 uang gak ada lagi. Yang penting susuana ada. Udahlah itu pada waktu itu. Dan istriku tetap sabar menghadapinya. Kami jalani itu semua. Kami lewati masa-masa itu. Ya 1 tahun lah pada waktu itu mungkin ya, seperti itu. Dan tetap yang namanya sayang istriku, cinta istriku, pelayanannya kepadaku baik itu lahir batin itu tidak kurang. Malah dia menjadi support sistemku yang paling besar pada waktu itu. Ya ada pada titik-titik ya akunya sebenarnya mau menyerah dengan keadaan gitu loh. Ya istriku yang datang, bukan aku yang jadi penopang punggungnya. Terkadang istriku yang jadi penopang punggungku untuk selalu tegak. Pas itu kita lewati bersama. Kita bukan lagi berdarah-darah ya, mungkin ya sampai sakarat lah. Pasti berat itu. Setelah lewat, badai sepertinya aman, hutang tidak ada, gaji 2 kita nikmati bersama. Tapi aku tetap ada di mana aku selalu bicara sama dia. Kalau jadi setiap tanggal 31 Desember itu semua orang Kimia Farma tidak ada yang pernah merayani pergantian tahun, karena mereka stok opnam di seluruh apotek Kimia Farma. Ada fase-fase di mana sewaktu aku jemput dia jam 1, ya sambil bergurau aku bilang sebenarnya aku nggak tega, nggak ikhlas sebenarnya ngantarin istriku kayak gini. Menjemput dia nanti jam 12 malam, jam 1 malam, pasca stok 6 ya. Kalau dia bisa pulang ya, mungkin karena senior ya. Yang sisanya kan masih tetap sampai pagi. Ya mama udah seperti jemput perempuan gak benar, aku bilang itu sama istriku. Aku kayaknya nggak mau lah seperti ini, aku bilang itu. Tahu-tahu di saat yang sama ya sekitar bulan 4 ya kalau nggak salah, aku istriku bilang bagaimana kalau Usi berhenti aja. Ya aku ya mengiyakan saja, karena memang kalau secara finansial pada waktu itu hitung-hitungan manusia ini kayaknya sempoyongan. Karena 2, walaupun kita udah stabil, kayaknya ya pasti kalau satu perahu dengan anak yang juga akan semakin besar ya, pasti butuh banyak biaya. Ini kalau satu perahu ini
kayaknya sempoyongan nih. Hitung-hitung manusia, tapi hitung-hitungan tanggung jawab sebagai laki-laki, tanggung jawab sebagai suami yang tidak ikhlas lagi istrinya bekerja, mencari nafkah untuk keluarga yang pada saat itu alhamdulillah cukup karena kita tidak nol hutang pada saat itu, tidak ada lagi hutangnya. Aku nggak ikhlas gitu istriku bekerja, apalagi bagaimanapun itu di pelayanan ya, campur baur dengan laki-laki juga, walaupun dalam urusan kesehatan ya segala macam ya. Akhirnya istriku memutuskan untuk resign, dan aku ceritakan sama istriku, kalau kau resign mau kita keliling ikut ya se-Indonesia lah. Karena sebenarnya berkali-kali aku menolak untuk dipromosi, bukan karena tidak ada prestasi ya, tapi karena memang pengen stay di Pekanbaru karena istri kerja di Pekanbaru. Kalau kau berhenti kerja, ikut aku, kita jalani Indonesia ini, kita pindah ke mana-mana dan aku akan ambil promosi kalau ada. Istriku bilang iya, ya udah, aku ambil promosinya. Ya semua berjalan dengan normalnya ya. Ya gaji terupgrade juga. Akhirnya ya semua yang istriku tinggalkan dengan gajinya pada waktu itu, ya aku peroleh lagi dengan upgrade level dan upgrade jabatanku gitu loh. Anak juga semakin besar, SMA. Anak pada waktu itu kuliah di pesantren pada waktu itu ya masih dalam tanda kutip bulan madunya kami pada waktu itu. Bulan madu kehidupan lah pada waktu itu. Tidak ada hutang, ya paling hanya hutang sedikit sama adik-adikku, sama Ilham, sama Ulia, sama Nani. Hutang-hutang biasa sedikit yang nanti gajianku bayar gitu loh, karena udah kebutuhan anak-anak kan. Yang SMA di Palembang, yang besar itu waktu Zawah di pesantren 2 juta, uang sekolahnya belum lagi untuk jajan dan segala macam. Cuma kami lewati dengan bahagia karena tidak ada waktu. Tapi Allah ya sayang pada hambanya, bahwa ujian itu tidak saja berupa kenikmatan seperti yang kami nikmati 6 tahun lah, 5 apa 6 tahun. Kami menikmati ujian senang lah sifatnya gitu. Alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Lalu Allah datangi lagi ujian, salah satu ujian yang paling ya sampai sekarang masih kami rasakan dampaknya. Tiba-tiba dalam 1 hari bencana datang. Mungkin aku tidak akan detail cerita karena ini fokus pada cerita istriku aja. Bencana datang, kami ditipu hampir 280 juta. Aku harus bayar akibat penipuan ini. Tahu-tahu ya akhirnya mengambil kesepakatan seperti ulama, bahwa mengucapkan alhamdulillah untuk ujian, karena Allah masih ingat kita. Uring-uringan pasti pada waktu itu. Aku yang memang walaupun udah ngaji, memang tabiat dasarku ya uring-uringan, ya hampir ya gila saja kalau yang nggak dibilangkan lagi. Ya dengan kondisi seperti itu aku mesti bayar hutang, aku harus menundukkan kepalaku. Dan ini juga khusus untuk teman-teman Lazismu Pekanbaru yang akhirnya berjibaku menolongku. 80 juta pertama yang mesti aku setor itu didapat dari mereka semua. Jazakumullah khair. Semoga Allah saja yang membalas kalian semua, walaupun aku harus bayar. Dan juga kepada pamanku yang akhirnya menjual emas istrinya untuk menopang aku pada waktu masa-masa sulit itu. Aku janji aku akan balas semuanya pada
pada masa-masa sulit itu justru orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang lazisme bukan baru yang tidak seberapa sebenarnya gaji mereka. Karena aku tahu, karena aku komisioner lazisme, aku yang tahu gajinya, aku yang naikkan gaji mereka semua. Nanti aku ceritakan bagaimana kronologisnya naikkan gaji mereka. Tahu-tahu berjibaku mencarikan pinjaman segala macam dari seorang muzaki yang cukup berada, yang punya perusahaan ekspedisi, menjual nama lazismu dan juga nama baikku. Ya, karena aku hanya punya nama baik pada waktu itu di lazismu. Lalu aku dapat, tapi aku mesti cicil 10 bulan, 8.800.000 aku cicil pada waktu itu. Aku sempoyongan banget, karena pada saat yang sama Via kuliah, Zahwa juga kuliah. Aku hampir gila, kalau ingat Allah gila. Satu malam aku cerita sama istriku, kayaknya gak tahan lagi. Ya, dalam solat aku hanya minta tolong pada Allah. Lalu istriku yang membuatku kuat pada waktu itu, dia berkata, ini sepele bang, 280 juta. Ada investasi kita nanti di akhirat yang mau kita ambil dari orang yang melarikan uang kita. Dulu mana kita bangga tegak dada dengan hutang riba kita, padahal Allah murka pada kita pada waktu itu. Ya, pada masa itu aku tertampar ya. Malah pada waktu itu aku baru pindah ke Jakarta, ke selatan lagi, ke Jakarta Selatan, dengan segala biaya yang mahal. Sementara aku harus bayar hutang, harus ngirim biaya untuk kuliah anakku. Betul-betul sesuatu yang kami tidak lagi pada titik nol, tapi udah pada titik minus. Cuman perkataan istriku pada waktu itu yang buat aku jadi kuat lagi menghadapinya gitu. Jadi flashback lagi betapa bangganya dulu aku melawan perintah Allah. Aku tegak dada membuat riba ratusan juta, tapi tidak serisau ini pikiranku. Padahal ini hanya soal uang yang nanti di akhirat bisa kita tuntut lagi orangnya. Kita berdiri di mahkamah Allah untuk menuntut hak kita, tapi kita betapa risaunya. Istriku yang menguatkan aku. Ya, jadinya aku mulai stabil menghadapi semua. Walaupun ya akhirnya hutang di mana-mana. Padahal panggilan hutang riba itu begitu kuat. Kalau mau, mungkin hari itu juga selesai semuanya dengan riba. Kami cicil, tapi kami pilih jalan untuk hanya mengadu kepada Allah, lalu ya menjual nama baikku saja selama ini bergaul dengan orang-orang, hingga mereka percaya bahwa aku memang percaya dihutangkan sama mereka. Ini ada masih hutangku yang mesti ku bayar nanti di bulan 6 terakhir. Padahal udah 4 tahun berjalan, aku masih terseok dengan hutang itu. Istriku yang jadinya di depan dalam hal apa saja. Istriku yang tidak kendor baktinya kepada aku, tidak kendor patuhnya kepada aku, walaupun dalam kondisi apapun itu. Baik di saat kami dulu ya masih muda, masih ya 25-26 tahun, dimana emosiku masih belum terkendali. Baik di saat kami melalui fase-fase gelagapan menghadapi hidup, pengen banyak kali validasi yang diharap dari manusia. Apalagi di saat-saat bulan madu tanpa ada hutang, lalu istriku resign, lalu aku naik jabatan dan segala macam, maupun di saat keterpurukan kami. Istriku adalah orang yang begitu memaklumi aku gitu. Dan ada 2 badai sebenarnya yang aku harus salut dengan istriku.
Badai pertama di saat usiaku 34 tahun. Dia begitu ikhlas menyuruhku menikah lagi dengan seseorang yang dia tahu akan begitu mencintaiku gitu. Dia ikhlas, tapi aku nggak mau. Karena bagiku ya insya Allah nikah sekali, karena mati juga sekali. Aku bilang sama dia. Dan badai kedua sekarang ini, ada beberapa fitnah yang membuat dia hampir goncang rumah tangga kami. Tapi dia tetap percaya sama aku, tetap menyandarkan kepercayaannya sama aku tanpa sedikit pun kurang baktinya kepada aku. Video ini aku bikin khusus untuk istriku. Gak tahu siapa nanti yang duluan berpulang daripada kita berdua. Kalaupun seandainya nanti aku pulang duluan, Allah menakdirkan aku tidak bisa membersamaimu sampai tua. Ya, YouTube ini nanti kau bisa lihat ada puncak rasa terima kasihku di luar ibuku ya, adalah kepada kau sih. Banyak laki-laki yang tidak bisa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada istrinya. Aku mungkin ya hanya sesekali bilang gitu, makasih ya, dalam beberapa hal ya, dalam beberapa konteks. Tapi ini videoku dedikasikan untukmu, bahwa terima kasih untuk semua bakti, terima kasih untuk semua layanan lahir batin, terima kasih untuk semua maklummu kepadaku, terima kasih untuk tetap tegar menghadapi badai. Kadang bergandengan tangan kita di sebelahan, kadang kau yang justru mendorongku dari belakang, menegakkan punggungku untuk bisa selalu tegak. Jazakillah khair untuk 23 tahun, untuk hampir seperempat abad pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.